Halo para seruputers dimanapun kalian berada, apa kabar? Kali ini saya akan mendemonstrasikan cara penyeduhan kopi menggunakan V60. Para pecinta kopi pasti udah tahu itu. Tapi ini lain daripada yang lain, karena saya akan memberikan sedikit sentuhan modifikasi sederhana dalam proses penyeduhannya. Dan itu bisa kalian praktekkan juga di rumah, walaupun nanti kalian akan tercengang melihat hasilnya di ending video ini. Maka dari itu kuatkan mental, siapkan buku catatan, stop diam-diam, mantan cuci tangan sebelum makan, dan seruput. Seruputers, sekedar pengetahuan aja, ada 3 jenis bahan V60 yang sering digunakan di dunia perkopian, yaitu V60 keramik, V60 akrilik, dan V60 stainless steel. Fungsi dari ketiga V60 di atas pada dasarnya sama, cuma beda di bahannya saja. Dalam proses penyeduhan ini, alat yang kita butuhkan adalah V60 keramik, teko, V60 filter paper, V60 stainless yang sudah dimodifikasi, dan kettle thermometer jenis leher angsa. Saya menggunakan kettle jenis ini karena bisa memudahkan kita untuk menentukan panas air secara akurat pada 90 derajat Celcius untuk V60. Selanjutnya kita rakit V60 sesuai urutan dan fungsinya masing-masing seperti pada video. Jangan sampai kebalik ya. Di sini saya menggunakan 2 V60, di mana yang satu hanya menggunakan filter paper dan yang satunya lagi menggunakan tambahan V60 stainless yang sudah dimodifikasi tadi, dan nanti kita akan tahu bedanya. Untuk kopinya sendiri saya menggunakan 30 gram biji kopi Robusta Pangonan Pati, dan nanti akan dibagi dua, jadi 15 gram untuk masing-masing V60 nya. Sedangkan grinder kita setting di setelan medium. Kemudian tuangkan bubuk kopi ke dalam tungku V60 sesuai dengan takaran yang tadi, yaitu 15 gram untuk V60 yang hanya menggunakan filter paper, dan 15 gram lagi untuk V60 yang sudah kita modifikasi. Dan air yang dibutuhkan untuk masing-masing V60 adalah 150 ml. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa panas air yang dibutuhkan untuk V60 adalah 90 derajat Celcius untuk mendapatkan hasil kopi yang maksimal, dengan rasio perbandingan 1:10. Jadi dengan 15 gram kopi akan menghasilkan 150 ml air. Dan proses ini akan berlangsung selama 2-3 menit. Tahap pertama yang harus kita lakukan dalam penyeduhan manual dengan V60 adalah blooming. Seduh kopi dan kita biarkan meresap airnya kira-kira 20-30 detik. Tujuannya adalah untuk melepaskan kandungan karbon dioksida yang terdapat pada kopi. Dan di saat penyeduhan, usahakan gerakan tetap stabil dan selalu di tengah agar seduhan bisa merata dan bisa mengontrol air yang kita tuangkan. Selain itu juga supaya proses pelepasan karbon dioksida pada kopi bisa maksimal. Bisa kita lihat bedanya? V60 yang hanya menggunakan filter paper, airnya cenderung cepat meresap, dan V60 yang sudah dimodifikasi, airnya cenderung tidak cepat meresap. Nah, faktanya disinilah fungsi sebenarnya V60 stainless yang dimodifikasi tadi. Jadi, kerucut stainless ini berfungsi untuk mengontrol air agar tidak cepat meresap ke bawah dan bisa diatur sesuai selera kita. Dan yang pasti, ekstra kopi yang dihasilkan bisa lebih tebal, rasanya pun lebih clean dan smooth. Berbeda dengan V60 yang hanya menggunakan filter paper, airnya cenderung cepat meresap ke bawah, sehingga ekstra kopi yang dihasilkan kurang maksimal. Gimana? Keren kan? Tercengang kan? Nah, seruputers, kira-kira mana hasil yang sesuai dengan selera kalian? Yang standar atau yang modifikasi? Silahkan tulis komentar kalian di bawah ya.
Sampai di sini dulu video kali ini. Selamat mencobanya di rumah. Dan saya ingatkan kembali bagi kalian yang belum subscribe, segera subscribe, like, dan share juga. Terus dukung channel ini supaya berkembang dan bisa terus memberikan informasi penting seputar kopi dan sekitarnya. Saya Kang Mut beserta seluruh tim Kopi Rempah Official yang beranggotakan 1 orang pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam seruput ketel air.